Jack Ma Yun lahir tanggal 10 September tahun 1964 adalah seorang tokoh bisnis, investor, dan dermawan Tiongkok. Dia adalah salah satu pendiri dan mantan ketua eksekutif Alibaba Group, konglomerat teknologi multinasional. Selain itu, ia ikut mendirikan Yunfeng Capital, sebuah firma ekuitas swasta Tiongkok. Pada Januari tahun 2023, dengan kekayaan bersih sebesar 34,1 miliar dolar, Ma adalah orang terkaya kelima di Tiongkok, setelah Zhong Sanshan, Zhang Yiming, Ma Huateng, dan Robin Zeng, serta orang terkaya ke-34 di dunia, berdasarkan peringkat indeks miliarder Bloomberg. Lahir di Hangzhou, Zhejiang, Ma lulus dari Hangzhou Normal University. Ia menjadi dosen bahasa Inggris dan dosen perdagangan internasional di Universitas Hangzhou di Anzi setelah lulus. Tertarik dengan internet, ia mendirikan perusahaan pertamanya pada tahun 1994, kemudian mendirikan perusahaan kedua setelah belajar lebih banyak tentang internet. Dari tahun 1998 hingga 1999, ia mengepalai sebuah perusahaan informasi yang didirikan oleh pemerintah, kemudian meninggalkannya untuk mendirikan grup Alibaba bersama rekan-rekannya pada tahun 1999. Awalnya didirikan sebagai situs pasar B2B, perusahaan kemudian berkembang ke berbagai bidang, termasuk e-perdagangan, teknologi, dan pembayaran online. Pada 2017, Ma menduduki peringkat kedua dalam daftar tahunan 50 pemimpin terbesar dunia oleh Fortune. Dia secara luas dianggap sebagai duta global informal untuk bisnis Cina, dan merupakan tokoh berpengaruh bagi komunitas bisnis pemula. Pada September tahun 2018, dia mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari Alibaba dan mengejar pekerjaan pendidikan, filantropi, dan kegiatan lingkungan. Tahun berikutnya, Daniel Zhang menggantikannya sebagai ketua eksekutif. Pada tahun 2020, pemerintah China menghentikan rencana IPO untuk perusahaan yang dia dirikan bernama Ant Group setelah dia menyampaikan pidato yang mengkritik regulator. Pada tahun 2019, Forbes memasukkan Ma ke dalam daftar pahlawan filantropi Asia 2019 atas karyanya mendukung masyarakat kurang mampu di Tiongkok, Afrika, Australia, dan Timur Tengah. Pada April tahun 2021, Jack Ma menempati peringkat ke-26 dalam daftar orang kaya global Forbes 2021 dengan kekayaan 48,4 miliar dolar. Kehidupan awal dan pendidikan Jack Ma lahir sebagai Ma Yun di Hangzhou, Zhejiang pada tanggal 10 September tahun 1964. Ia menjadi tertarik pada bahasa Inggris sejak kecil dan mulai berlatih dengan penutur bahasa Inggris di Hotel Internasional Hangzhou. Kakek Ma bertugas sebagai satpam selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Pada usia 12 tahun, Ma membeli radio saku dan mulai mendengarkan stasiun radio berbahasa Inggris setiap hari. Selama 9 tahun, Ma akan bersepeda sejauh 27 km, 17 mil, untuk memberikan tur turis ke daerah tersebut untuk melatih bahasa Inggrisnya. Dia menjadi sahabat pena dengan salah satu orang asing itu, yang menjulukinya Jack, karena dia kesulitan mengucapkan nama China-nya. Sejak usia 13 tahun, Ma terpaksa dipindahkan ke sekolah menengah 8 Hangzhou karena terlalu banyak terlibat perkelahian. Butuh 2 tahun bagi Ma untuk masuk sekolah menengah yang sangat biasa, dan dia hanya mendapat 31 poin dalam matematika. Pada tahun 1982, pada usia 18 tahun, Ma gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk pertama kalinya, hanya memperoleh 1 poin dalam matematika. Setelah itu, dia dan sepupunya pergi ke sebuah hotel untuk melamar pekerjaan pelayan di mana sepupunya dipekerjakan dan dia ditolak dengan alasan terlalu kurus, pendek, dan secara umum berpenampilan buruk. Pada tahun 1983, Ma gagal ujian masuk perguruan tinggi untuk kedua kalinya, meskipun matematikanya meningkat menjadi 19 poin. Orang tua Ma membujuknya untuk melepaskan keinginannya untuk kuliah dan mempelajari keahliannya. Setelah itu, Ma mulai mengayuh sepedanya yang sudah usang melewati jalanan dan gang-gang di Hangzhou. Pada tahun 1984, meskipun ditentang keras oleh keluarganya, Ma mengikuti ujian masuk perguruan tinggi untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia mencetak 89 poin dalam tes matematika, namun total pemisahan sarjana masih berjarak 5 poin. Karena target penerimaan jurusan bahasa Inggris tidak terpenuhi, beberapa mahasiswa bahasa Inggris berprestasi berkesempatan untuk dipromosikan.
Ma dipromosikan ke jurusan bahasa asing sarjana oleh Universitas Normal Hangzhou. Setelah masuk universitas, Ma menjadi siswa yang baik dengan prestasi akademik yang sangat baik, dan menduduki peringkat 5 besar jurusan bahasa asing dengan bahasa Inggrisnya yang sangat baik. Setelah itu, Ma terpilih sebagai Ketua Serikat Mahasiswa, dan kemudian menjabat sebagai Ketua Federasi Mahasiswa Hangzhou selama 2 periode. Ma lulus pada tahun 1988 dengan gelar Bachelor of Arts dalam Bahasa Inggris. Setelah lulus, ia menjadi dosen bahasa Inggris dan perdagangan internasional di Universitas Hangzhou di Anzi. Dia juga mengaku telah mendaftar 10 kali ke Harvard Business School dan selalu ditolak. Karir bisnis Jack Ma tentang masa depan perdagangan online dan globalisasi di World Economic Forum 2017. Karir awal menurut pidato autobiografi Ma. Setelah lulus dari Universitas Normal Hangzhou pada tahun 1988, Ma melamar 31 pekerjaan sambilan yang berbeda dan ditolak untuk semuanya. Saya mencari pekerjaan di KFC. Mereka berkata, "Kamu tidak baik," kata Ma kepada pewawancara Charlie Ross. Saya bahkan pergi ke KFC ketika datang ke kota saya. 24 orang pergi untuk pekerjaan itu. 23 diterima. Saya satu-satunya orang ditolak. Selama periode ini, China berada dalam dekade pertama reformasi ekonomi China Deng Xiaoping. Pada tahun 1994, Ma mendengar tentang internet dan juga memulai perusahaan pertamanya, Badan Penerjemahan Hangzhou Haibo Fanyisi. Pada awal tahun 1995, dia pergi ke AS atas nama pemerintah kota dengan rekan-rekannya yang telah membantu memperkenalkannya ke internet. Meskipun dia menemukan informasi terkait bir dari banyak negara, dia terkejut karena tidak menemukan satu pun dari China. Dia juga mencoba mencari informasi umum tentang China dan sekali lagi terkejut karena tidak menemukannya. Jadi dia dan temannya membuat situs web jelek yang berhubungan dengan China. Dia meluncurkan situs web pada pukul 9.40, dan pada pukul 12.30 dia telah menerima email dari beberapa investor China yang ingin mengetahui tentang dia. Saat itulah Ma menyadari bahwa internet memiliki sesuatu yang hebat untuk ditawarkan. Pada bulan April tahun 1995, Ma dan He Yibing, seorang guru komputer, membuka kantor pertama untuk China Pages, dan Ma memulai perusahaan kedua mereka. Pada tanggal 10 Mei tahun 1995, mereka mendaftarkan domain chinapages.com di Amerika Serikat. Dalam 3 tahun, perusahaan telah menghasilkan 5 juta renminbi yang pada saat itu setara dengan $800.000. Ma mulai membuat situs web untuk perusahaan China dengan bantuan teman-temannya di AS. Dia berkata bahwa, pada hari kami terhubung ke web, saya mengundang teman dan orang TV ke rumah saya, dan dengan koneksi dial-up yang sangat lambat, kami menunggu 3,5 jam dan mendapatkan setengah halaman, kenangnya. Kami minum, menonton TV dan bermain kartu, menunggu. Tapi saya sangat bangga. Saya membuktikan bahwa internet itu ada. Pada sebuah konferensi di tahun 2010, Ma mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar menulis sebaris kode atau melakukan satu penjualan pun kepada pelanggan. Dia memperoleh komputer untuk pertama kalinya pada usia 33 tahun. Dari tahun 1998 hingga 1999, Ma memimpin sebuah perusahaan teknologi informasi yang didirikan oleh China International Electronic Commerce Center, sebuah departemen di Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi. Pada tahun 1999, dia berhenti dan kembali ke Hangzhou bersama timnya untuk mendirikan Alibaba. Situs pasar bisnis ke bisnis yang berbasis di China di apartemennya dengan sekelompok 18 teman. Dia memulai babak baru pengembangan usaha dengan 500.000 yuan. Pada Oktober tahun 1999 dan Januari tahun 2000, Alibaba memenangkan total investasi modal ventura asing senilai $25 juta dari Goldman Sachs dan SoftBank. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pasar e-commerce domestik dan menyempurnakan platform e-commerce untuk perusahaan China, terutama usaha kecil dan menengah, UKM, untuk mengatasi tantangan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Alibaba menjadi menguntungkan 3 tahun kemudian. Ma ingin meningkatkan sistem e-commerce global dan sejak tahun 2003 ia mendirikan Taobao Marketplace, Alipay, Alimama, dan Ling. Setelah kebangkitan pesat Taobao, eBay menawarkan untuk membeli perusahaan tersebut. Namun, Ma menolak tawaran mereka.
malah mengumpulkan dukungan dari salah satu pendiri Yahoo, Jerry Yang dengan investasi $1 miliar. Pada September tahun 2014, dilaporkan Alibaba mengumpulkan lebih dari $25 miliar dalam penawaran umum perdana, IPO, di New York Stock Exchange. Ma menjabat sebagai ketua eksekutif Alibaba Group, yang merupakan perusahaan induk dengan 9 anak perusahaan utama, Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmall, Etao, Alibaba Cloud Computing, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress.com, dan Alipay. Pada November tahun 2012, volume transaksi online Alibaba melebihi 1 triliun yuan. Ma mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif Alibaba pada tanggal 10 Mei tahun 2013, tetapi tetap sebagai ketua eksekutif perusahaan. Pada 2016, Ma adalah pemilik Cate de Source di Bordeaux, Cate Gary di Cotes de Bock, dan Cate Pren di Blaye, Cotes de Bordeaux. Pada tanggal 9 Januari tahun 2017, Ma bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di Trump Tower, untuk membahas potensi 1 juta lowongan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan melalui kepentingan bisnis Alibaba di Amerika Serikat. Pada tanggal 8 September tahun 2017, untuk merayakan 18 tahun berdirinya Alibaba, Ma tampil di atas panggung dan memberikan penampilan yang terinspirasi dari Michael Jackson. Dia membawakan bagian dari Can You Feel the Love Tonight di acara ulang tahun Alibaba 2009 sambil berpakaian sebagai penyanyi utama heavy metal. Di bulan yang sama, Ma juga bermitra dengan Sirlika Singh dalam usaha patungan untuk menawarkan layanan dompet digital di Hong Kong. Ma mengumumkan pada tanggal 10 September tahun 2018 bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai ketua eksekutif Alibaba Group Holding di tahun mendatang. Ma membantah laporan bahwa dia dipaksa minggir oleh pemerintah China dan menyatakan bahwa dia ingin fokus pada filantropi melalui yayasannya. 36, Daniel Zhang kemudian akan memimpin Alibaba sebagai ketua eksekutif saat ini. Ma mengundurkan diri dari Dewan Alibaba pada tanggal 1 Oktober tahun 2020. Hilang dari pandangan publik. Outlet berita mencatat kurangnya penampilan publik dari Ma antara Oktober tahun 2020 dan Januari tahun 2021. Bertepatan dengan tindakan keras peraturan terhadap bisnisnya. Financial Times melaporkan bahwa hilangnya mungkin terkait dengan pidato yang diberikan di Forum Tahunan Pasar Keuangan Bank Rakyat China, 40, di mana Ma mengkritik regulator dan Bank China. Pada November tahun 2020, Financial Times melaporkan pembatalan tiba-tiba penawaran umum perdana, IPO, Ant Group setelah intervensi oleh regulator keuangan. Menurut para bankir dan pejabat China, stabilitas keuangan adalah tujuan di balik intervensi tersebut. 40. Beberapa komentator berspekulasi bahwa Ma mungkin menjadi korban penghilangan paksa, sementara yang lain berspekulasi bahwa dia mungkin secara sukarela bersembunyi. Ma tampil lagi di depan umum pada tanggal 20 Januari tahun 2021, berbicara melalui tautan video dengan sekelompok guru pedesaan di acara Amal, inisiatif guru pedesaan tahunan. Pada Februari tahun 2021, Bloomberg melaporkan bahwa dia terlihat sedang bermain golf di Sun Valley Golf Resort di Pulau Hainan, China. Pada Maret tahun 2021, Ma dan Alibaba diperintahkan oleh regulator Tiongkok untuk menjual perusahaan media tertentu, termasuk South China Morning Post Hong Kong, sebagai bagian dari kampanye Tiongkok untuk mengekang pengaruh yang dimiliki oleh konglomerat digital raksasa. Pada Oktober tahun 2021, Reuters melaporkan Ma berada di Pulau Mallorca, Spanyol, berbelanja di toko lokal. Superiah miliknya berlabuh di Pelabuhan Andratx. Pada November tahun 2022, Ma dilaporkan menjalani kehidupan sederhana di Tokyo, Jepang, selama hampir 6 bulan, dan sesekali bepergian ke luar negeri. Pada tahun 2017, Ma melakukan debut aktingnya dengan film pendek kungfu pertamanya Gong Shou Dao. Itu difilmkan bekerja sama dengan Double 11 Shopping Carnival Singles Day. Di tahun yang sama, ia juga berpartisipasi dalam festival menyanyi dan menampilkan tarian saat pesta ulang tahun ke-18 Alibaba. Pada November tahun 2020, di final Pahlawan Bisnis Afrika, Ma diganti sebagai juri di acara televisi tersebut, dengan eksekutif Alibaba Peng Lei menggantikannya, dilaporkan, karena bentrok jadwal. Penghargaan dan kehormatan. Pada tahun 2004, Ma mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 10 tokoh ekonomi teratas tahun ini, oleh China Central Television, CCTV. Pada bulan September tahun 2005, Forum Ekonomi Dunia memilih Ma sebagai pemimpin global muda.
Fortune juga memilihnya sebagai salah satu dari 25 pengusaha paling kuat di Asia pada tahun 2005. Businessweek juga memilihnya sebagai Business Person of the Year pada tahun 2007. Pada tahun 2008, Barron menampilkannya sebagai salah satu dari 30 CEO terbaik dunia. Pada Mei tahun 2009, majalah Time mencantumkan Ma sebagai salah satu dari 100 orang paling berkuasa di dunia. Dalam melaporkan pencapaian Ma, Adi Ignatius, mantan editor senior Time dan pemimpin redaksi Harvard Business Review, mencatat bahwa wirausahawan internet China bersuara lembut dan seperti peri, dan dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, dan berkomentar bahwa Taobao.com, situs lelang konsumen Tuan Ma, menaklukkan eBay di China. Dia juga termasuk dalam daftar ini pada tahun 2014. Businessweek memilihnya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di China. Forbes China juga memilihnya sebagai salah satu dari 10 pengusaha paling dihormati di China pada tahun 2009. Ma menerima CCTV Economic Person of the Year 2009, Business Leaders of the Decade Award. Pada tahun 2010, Ma dipilih oleh Forbes Asia sebagai salah satu pahlawan filantropi Asia atas kontribusinya dalam penanggulangan bencana dan kemiskinan. Pada tahun 2011, diumumkan bahwa salah satu perusahaannya telah menguasai Alipay, sebelumnya merupakan anak perusahaan dari Alibaba Group, untuk mematuhi hukum China yang mengatur perusahaan pembayaran untuk mendapatkan lisensi untuk terus mengoperasikan Alipay. Banyak analis melaporkan bahwa Ma menjual Alipay kepada dirinya sendiri di bawah nilai pasar tanpa memberitahu Dewan Alibaba Group atau pemilik utama lainnya Yahoo dan SoftBank. Sementara Ma menyatakan bahwa Dewan Direksi Alibaba Group mengetahui transaksi tersebut. Sengketa kepemilikan diselesaikan oleh Alibaba Group, Yahoo dan SoftBank pada Juli tahun 2011. Ma dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong pada November tahun 2013. Ma adalah anggota Dewan SoftBank Jepang, tahun 2007 sampai tahun 2020, dan Huayi Brothers Media Corporation China. Dia menjadi wali dari program China Denatur Konservansi pada tahun 2009 dan bergabung dengan Dewan Direksi Globalnya pada bulan April tahun 2010. Pada 2013, ia menjadi ketua Dewan untuk program China Denatur Konservansi. Ini terjadi 1 hari setelah dia mengundurkan diri dari Alibaba sebagai CEO perusahaan. Pada tahun 2014, ia menempati peringkat ke-30 orang paling berkuasa di dunia dalam peringkat tahunan yang diterbitkan oleh Forbes. Pada 2015, Asian Award menganugerahinya dengan penghargaan Entrepreneur of the Year. Pada 2016, ia dianugerahi Chevalier of the French Legion of Honor oleh Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Prancis Laurent Fabius. Pada 2017, Fortune menempatkan Ma di peringkat kedua dalam daftar 50 pemimpin terbesar dunia. Pada tahun 2017, survei KPMG memberi peringkat Ma ketiga dalam survei Visioner Inovasi Teknologi Global. Pada bulan Oktober tahun 2017, Ma mendapatkan gelar kehormatan Doctor of Science in Technopreneurship dari De La Salle University Manila, Filipina. Pada Mei tahun 2018, Ma diberi gelar kehormatan Doktor Ilmu Sosial oleh Universitas Hong Kong sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap teknologi, masyarakat, dan dunia. Pada Mei tahun 2018, Ma menerima gelar doktor kehormatan dari Profesor Yakov Frenkel dan Yaron Oz di Universitas Tel Aviv. Pada Mei tahun 2019, Ma dan 16 tokoh global berpengaruh lainnya ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pendukung baru untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada Juli tahun 2020, Ma menerima medali kelas 1 dari Raja Abdullah II atas kontribusinya dalam melawan pandemi COVID-19. Pada Agustus tahun 2020, Ma akan menerima medali Hilal-e-Quaid-e-Azam dari Presiden Pakistan atas kontribusinya dalam memerangi pandemi COVID-19. Ma adalah pengikut Buddhisme dan Taoisme. Pada rapat umum pemegang saham tahunan untuk Alibaba.com pada Mei tahun 2010, Ma mengumumkan grup Alibaba akan mulai pada tahun 2010 untuk mengalokasikan 0,3% dari pendapatan tahunan untuk perlindungan lingkungan, khususnya pada proyek peningkatan kualitas air dan udara. Tentang masa depan Alibaba, katanya, tantangan kami adalah membantu lebih banyak orang untuk menghasilkan uang yang sehat, uang yang berkelanjutan, uang yang tidak hanya baik untuk diri sendiri tetapi juga baik untuk masyarakat. Itulah transformasi yang ingin kami lakukan membuat
Pada tanggal 24 September tahun 2014, dalam sebuah wawancara dengan Taobao, Ma mengaitkan kekuatan masyarakat Amerika dengan warisan Kristennya, dan mengungkapkan keyakinannya akan pentingnya China menerapkan sistem nilai positif untuk mengatasi warisan revolusi kebudayaan. Pada November tahun 2018, Harian Rakyat mengidentifikasi Ma sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok, sesuatu yang mengejutkan para pengamat. Ma menerima kritik internasional setelah dia secara terbuka mendukung praktik kerja China yang dikenal sebagai sistem 996 jam kerja. Ketika diminta pada tahun 2019 untuk memberikan pandangannya tentang masa depan, Ma kembali menyatakan bahwa 996 saat ini merupakan berkah besar yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Tetapi selanjutnya menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat mengarah pada kehidupan rekreasi yang lebih baik di masa depan, di mana orang hanya perlu bekerja 4 jam sehari, 3 hari seminggu. Pada saat yang sama, Ma menyatakan skeptis bahwa AI dapat sepenuhnya menggantikan manusia, merujuk pada teorinya bahwa kesuksesan membutuhkan kecerdasan cinta, dan menyatakan bahwa mesin tidak akan pernah dapat menandingi kesuksesan ini. Ma juga meramalkan bahwa keruntuhan populasi akan menjadi masalah besar di masa depan. Jack Ma adalah pendiri Yayasan Jack Ma, sebuah organisasi filantropi yang berfokus pada peningkatan pendidikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2008, Alibaba mendonasikan $808.000 kepada para korban gempa Sichuan. Pada tahun 2009 Jack Ma menjadi wali dari program China The Nature Conservancy, dan pada tahun 2010 ia bergabung dengan Dewan Direksi Global organisasi tersebut. Pada 2015, Alibaba meluncurkan organisasi nirlaba, Alibaba Hong Kong Young Entrepreneurs Foundation, yang mendukung para pengusaha Hong Kong untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Pada tahun yang sama, perusahaan mendanai pembangunan kembali 1.000 rumah yang rusak akibat gempa bumi di Nepal, dan mengumpulkan uang untuk 9.000 lainnya. Pada tahun 2015 ia juga mendirikan Hupan School, sebuah sekolah bisnis. Pada September tahun 2018 Ma memulai Yayasan Jack Ma dan mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari Alibaba untuk mengejar pekerjaan pendidikan, filantropi, dan tujuan lingkungan. Pada tahun 2019, Forbes memasukkan Ma ke dalam daftar pahlawan filantropi Asia 2019. Dan menganugerahinya Malcolm S. Forbes Lifetime Achievement Award atas karyanya mendukung komunitas kurang mampu di Tiongkok, Afrika, Australia, dan Timur Tengah. Pada tahun 2020, menanggapi pandemi COVID-19, Alibaba Foundation dan Jack Ma Foundation meluncurkan berbagai inisiatif. Beberapa di antaranya adalah mendonasikan pasokan medis ke Amerika Serikat serta berbagai negara di Asia, Afrika, dan Eropa.